Melanjutkan cerita sebelumnya. Bab 1184. Senia mengerjap setelah mendengar perkataan Wira. Kemudian dia tersenyum dan berujar. Keluarga Juwanto. Menurutmu, kenapa aku mau membantu kalian? Lagi pula kami sudah beraliansi dengan keluarga Juwanto. Setelah Senia selesai berbicara, Wira menggeleng dan menimpali. Ibu Suri, kita itu teman. Kalau kamu bilang begitu, bukannya kamu terkesan gak tulus. Senia tertawa dan menyahut. Kalau begitu, kamu mau menunjukkan ketulusanmu dengan apa? Wira menjulurkan satu jarinya, lalu menceletuk satu provinsi. Yaitu Provinsi Ladu. Raja Kresna dan lainnya tertegun sesudah mendengar ucapan Wira. Lalu mereka bertanya secara bersamaan. Satu provinsi. Mereka menebak maksud Wira adalah membagi 3 provinsi. Sebenarnya pembagian seperti ini sangat normal. Masalahnya Wira ada di sini. Awalnya, Wira tidak ingin merebut wilayah kekuasaan. Namun, kenapa sekarang dia mau menguasai satu provinsi? Senia menyipitkan matanya dan bertanya. Wira, sekarang kamu sudah berniat merebut kekuasaan. Sesungguhnya, Wira tidak berniat untuk merebut kekuasaan. Hanya saja dia harus menjamin keselamatannya sendiri dan Dusun Darmadi. Wira menjawab, sebenarnya masalah ini ada hubungannya dengan kalian. Senia mengedipkan matanya, dan bertanya balik. Ada hubungannya dengan kami. Apa maksudmu? Wira tersenyum, lalu menjelaskan. Kalian pasti sudah membuat kesepakatan dengan keluarga Juwanto, sehingga keluarga Juwanto menghasut keluarga Barus. Sebenarnya, aku sudah tahu tentang hal ini. Begitu pula dengan keluarga Barus. Hanya saja, aku ingin menguji keluarga Barus. Bagaimanapun, aku harus memikirkan kepentingan Dusun Darmadi. Kalau keluarga Barus diam-diam berencana untuk menyerangku, bukannya aku mencelakai diri sendiri dengan membantu mereka. Lanjut Wira. Senia terkejut setelah mendengar ucapan Wira. Kemudian Senia bertanya. Berarti, kabar tentang kamu yang pergi ke kerajaan keluarga Barus itu palsu. Wira mengangguk tanpa ragu sedikitpun. Senia tercengang, Wira ini benar-benar berani. Wira mempertaruhkan nyawanya sendiri, untuk menguji keluarga Barus. Senia berkomentar. Kelihatannya, keluarga Barus sangat takut kepadamu. Tapi tindakanmu memang bisa mempengaruhi situasi negara. Tentu saja keluarga Barus khawatir dengan keberadaanmu. Enggak peduli kamu ada di dalam wilayah kekuasaan keluarga Barus atau enggak. Mereka takut kamu bergabung dengan kelompok berkuasa lainnya, atau bertindak sendirian. Hasilnya ternyata, keluarga Barus memang mau mencelakaimu dan memanfaatkan kepergianmu ke kerajaan keluarga Barus untuk menahanmu seperti yang dilakukan Raja Bakir dulu. Benar enggak? Lanjut Senia. Senia sangat pintar, dia bisa menebak seluruh permasalahannya hanya dari ucapan Wira. Hal ini membuat Wira takjub. Namun, Wira juga merasa tidak berdaya. Keluarga Barus ini benar-benar bermasalah. Bisa-bisanya mereka menggunakan cara ini untuk mengendalikan Wira. Kelihatannya, Sigra bukan pemimpin yang bijaksana. Raja itu memang tidak berperasaan, meskipun Sigra lebih bijak dari Raja Bakir, dia tetap tidak bisa menahan rasa takutnya. Akan tetapi, jika Senia berada di posisi Sigra, dia juga akan merasa takut. Bagaimanapun, kekuatan Wira sangat mengerikan. Awalnya Senia hanya tahu bahwa Wira sangat cerdik. Makanya Raja Bakir takut kepada Wira. Sekarang, kekuatan yang dimiliki Wira telah menjadi ancaman bagi semua kelompok berkuasa. Jadi, siapapun pasti akan merasa cemas. Pihak manapun yang ingin merebut kekuasaan, pasti tidak bisa menghindari Wira. Bahkan, mereka takut Wira juga ingin merebut kekuasaan. Hanya saja, Senia tidak terlalu khawatir. Alasan pertama adalah, kerajaan Agrel bukan bagian dari 9 provinsi. Sekalipun Wira sangat ambisius, dia juga tidak akan berani menyerang kerajaan Agrel. Karena alasan kedua adalah, Senia tahu cara membereskan masalah ini tidak seperti Sigra. Bab 1185. Seperti kerajaan Nuala yang makmur dan dihormati oleh negara lain dulu, paling-paling Senia hanya perlu mempertahankan negaranya dalam kondisi seperti ini. Jadi kerajaan Agrel tidak akan begitu terpengaruh. Namun, keluarga Barus berbeda. Wira menjelaskan,
Tebakan Ibu Suri memang benar. Keluarga Barus memang punya maksud seperti ini. Aku juga merasa nggak berdaya. Tapi setidaknya, niat keluarga Barus sudah terlihat. Sekarang kalau keluarga Barus sudah menguasai 9 provinsi dan pasukan di seluruh negara, keselamatanku pasti terancam. Jadi, aku harus membuat rencana ini untuk diri sendiri. Dan aku memutuskan untuk bertindak sendirian. Dunia ini sangat rumit. Begitu pula dengan hati manusia. Awalnya, Wira tidak ingin bertindak sendirian. Dia hanya ingin menjalani hidupnya dengan tenang. Siapa sangka, keluarga Barus malah berniat jahat sehingga membuat Wira merasa tidak berdaya. Senia berkata, "Aku tahu. Jadi aku akan menyetujui permintaanmu. Tapi bagaimana caranya melenyapkan keluarga Juwanto?" Wira menyahut dengan datar. "Gampang sekali, kerahkan 20.000 pasukan untuk menyerang keluarga Juwanto. Sedangkan pasukan yang lain, hanya cukup bersandiwara untuk keluarga Barus. Nanti kalian bertindak bersamaku dan keluarga Juwanto pasti akan musnah." Keluarga Juwanto berniat menyerang keluarga Barus dengan mengerahkan semua pasukannya. Sekalipun keluarga Juwanto mempertahankan sebagian kecil pasukan, mereka tetap saja tidak cukup. Hal ini karena 25.000 pasukan yang dikerahkan Wira, bukan pasukan biasa. Pasukan ini cukup untuk memusnahkan 50.000 pasukan keluarga Juwanto, bahkan lebih. Mendengar ucapan Wira, Senia tersenyum dan berucap, "Ini memang cara yang bagus. Tenang saja, aku sudah menyetujui permintaanmu. Keluarga Juwanto memberitahu kami, lusa mereka akan bertindak. Jadi kalian harus segera bersiap-siap." Senia merasa lebih tenang jika bekerja sama dengan Wira. Sementara itu, Wira mengangguk dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia pun meninggalkan kerajaan Agrel. Kali ini, perjalanan mereka agak buru-buru. Namun semua masalah sudah diselesaikan. Wira sampai di dusun Darmadi keesokan sorenya. Setelah pulang, Wira sudah menyuruh Danu dan lainnya bersiap-siap. Saat ini, 20.000 pasukan Wira sudah menyiapkan semua perlengkapan. Mereka siap beraksi kapan saja. Hasan dan Mandra yang memimpin 20.000 pasukan ini. Hasan dan Mandra sudah mahir menggunakan granat. Ditambah dengan teknik tempur mereka, hal ini tidak sulit bagi Hasan dan Mandra. Wira juga memberitahukan kabar ini kepada Ciputra. Setelah mendengarnya, Ciputra sangat antusias. 1 hari pun berlalu lagi. Hari ini adalah saatnya berperang. Keluarga Juwanto mengerahkan 100.000 pasukan yang dipimpin oleh Prabu. Saat ini, Prabu tersenyum bangga dan berujar, "Setelah hari ini, keluarga Barus akan musnah. Mengenai Wira, mungkin kita bisa sekalian menghabisinya." Kemudian 100.000 pasukan keluarga Juwanto perlahan mendekati perbatasan. Di sisi lain, Diandra juga memimpin 100.000 pasukan dan mendatangi perbatasan di kerajaan keluarga Barus. Namun, 20.000 pasukan Diandra sudah mendekati pasukan keluarga Juwanto secara diam-diam. Perang besar akan segera dimulai. Ciputra yang akan berperang melawan Prabu. Sementara itu, di kerajaan Agrel hanya ada 20.000 pasukan. Bagaimanapun mereka cuma bersandiwara. Adapun pasukan yang melawan keluarga Juwanto, totalnya ada 100.000 pasukan. 50.000 pasukan penjaga kota, dan 50.000 pasukan lainnya sudah bersembunyi. Setelah keluarga Juwanto kehilangan markas besar dan pasukan mereka menjadi kacau, itulah saatnya beraksi. Bab 1186. Hari ini perang besar dimulai. Di satu sisi, 100.000 pasukan yang dipimpin Prabu sudah sampai di perbatasan kerajaan Beluana. Sementara itu, Ciputra sudah siap-siap sejak awal. 50.000 pasukan berada di dalam kota. Sedangkan 50.000 pasukan lainnya sudah bersembunyi. Kali ini, Prabu memandang ke arah kerajaan Beluana dengan ekspresi dingin. Di sisi lain, pasukan kerajaan Agrel yang dipimpin Giandra sudah sampai di perbatasan Provinsi Ladu. Namun mereka hanya bersandiwara. Pengawal pribadi Giandra tersenyum dan bertanya, "Yang mulia, apa kita perlu bertindak?" Giandra hanya tertawa setelah mendengar pertanyaan pengawal pribadinya lalu berujar, "Tentu saja kita akan bertindak. Tapi, kita hanya bersandiwara."
Perintahkan 10.000 pasukan untuk berteriak di luar, supaya sandiwaranya lebih meyakinkan. Diandra sudah menerima perintah dari Senia. Dia tentu tahu, bahwa hari ini mereka tidak benar-benar berperang. Melainkan hanya untuk melakukan tipu muslihat. Diandra berkata, "Kalian awasi tempat ini, aku mau bertemu dengan Prabu." Setelah itu, Diandra memimpin 80.000 pasukan. Dan pasukan yang lainnya bergegas menuju provinsi seberang. Jadi pasukan kerajaan Agrel dibagi menjadi 3 kelompok. Kelompok pertama, di perbatasan provinsi Ladu bersandiwara untuk mengulur waktu. Kelompok kedua yang terdiri dari 20.000 pasukan, bergegas menuju provinsi seberang untuk menguasai markas besar kerajaan Ahola. Sementara itu, 80.000 pasukan yang tersisa pergi ke area peperangan Ciputra dan Prabu. Hari ini, mereka akan memusnahkan keluarga Juwanto. Di sisi lain, pasukan Wira sudah beraksi sejak awal dan bergegas menuju provinsi. Prabu sama sekali tidak mengetahui semua ini. Dia masih berada di bawah tembok kota kerajaan Beluana. Ciputra yang memimpin 50.000 pasukan berjalan keluar dari tembok kota dan berdiri di seberang pasukan Prabu. Prabu tertawa dan berujar, "Ciputra, mengalah saja dan serahkan kota ini. Mulai sekarang keluarga Barus akan menjadi pejabat paling penting di kerajaan Beluana." Prabu menganggap pasukan mereka pasti menang. Jadi sikapnya sangat arogan. Namun, Ciputra hanya tertawa dan menimpali. "Oh, ya, Prabu, apa kamu pikir kamu benar-benar bisa menaklukkan keluarga Barus?" Situasi ini sudah ditetapkan ketika Prabu muncul di sini, berarti pasukan lain sudah sampai di lokasi mereka. Prabu mencibir dan menyahut, "Sampai sekarang kamu masih berisi keras melawan kami. Benar-benar konyol." Mendengar ucapan Prabu, Ciputra juga tidak menyembunyikan lagi. Dia menembakkan suara. Lalu 50.000 pasukan langsung muncul dari segala arah. Prabu terkejut saat melihat situasi ini. Kenapa ada begitu banyak pasukan? Prabu pun bingung. Seberapa banyak pasukan yang dimiliki keluarga Barus? Sekarang di sini ada 100.000. Pasukan itu, berarti semua pasukan elit keluarga Barus berkumpul di sini untuk melawan pasukan Prabu. Jika begitu, bukankah ini artinya tidak ada pasukan yang menghadapi pasukan kerajaan Agrel? Prabu berucap, "Hahaha. Ciputra, kamu benar-benar bodoh. Kamu hanya tahu keluarga Juwanto bertindak. Tapi kamu nggak tahu, kalau pasukan kerajaan Agrel juga sedang dalam perjalanan. Kerajaan Agrel sudah beraliansi dengan kami sejak awal untuk menghancurkan keluarga Barus." Prabu mengira, keluarga Barus ketinggalan kabar dan sama sekali tidak tahu bahwa kerajaan Agrel juga sedang bertindak. Ciputra langsung tertawa terbahak-bahak setelah mendengar perkataan Prabu. Sekarang dia juga tidak panik lagi. Sebaliknya, Ciputra memandang Prabu sembari berkata, "Prabu, kamu pikir kamu berhasil menghasut keluarga Barus dan Wira?" Begitu ucapan ini dilontarkan, ekspresi Prabu berubah drastis. Prabu yang merasa gugup dan bertanya, "Maksudmu, keluarga Barus dan Wira hanya berpura-pura? Kalian bersandiwara?" Ekspresi Prabu sangat masam saat berbicara. Kalau memang begitu, ini berarti pasukan yang dikerahkan kerajaan Agrel bukan melawan keluarga Barus, melainkan keluarga Juwanto. Bab 1187. Saat memikirkan hal itu, ekspresi Prabu langsung berubah. "Serang mereka." Ekspresi Prabu terlihat sangat ketakutan. Namun Ciputra langsung berkata, "Prabu sudah terlambat sekarang. Ku beritahu kamu. Aku yakin, Wira juga sudah mulai menyerang kerajaan Ahola. Kamu juga nggak bisa melarikan diri lagi. Pasukan dari Raja Tanui sudah dalam perjalanan ke sini. Saat 200.000 pasukan berkumpul, itu akan menjadi saatnya keluarga Juwanto hancur." Mendengar perkataan Ciputra, ekspresi Prabu menjadi sangat muram. Brengsek. Kerajaan Agrel malah berani melanggar janji. Seketika Prabu hilang kendali. Dia tidak pernah membayangkan situasinya akan seperti ini. "Soal persahabatan dengan kerajaan Agrel, bagaimana mungkin kamu bisa menandingi Wira? Lagi pula, kerajaan Agrel dan kamu memang akan sangat sulit untuk menang melawanku dan Wira. Jadi, untuk apa dia harus membantumu?" "Prabu,
Tindakanmu ini sama saja dengan mencari mati, kata Ciputra sambil tersenyum dan tatapan yang sinis. 100.000 pasukan Ciputra langsung menahan 100.000 pasukan Prabu. Pertempuran besar segera dimulai. Pada saat yang bersamaan, Kumar sedang duduk di ruang kerjanya dan menunggu hasil pertempuran. Namun, Kumar tidak tahu bahwa pada saat itu 20.000 pasukan dari Mandra dan Hasan sudah memasuki perbatasan kerajaan Ahola. Perjalanan mereka cukup lancar tanpa rintangan. Meskipun ada pasukan yang menghadang, pasukan itu juga akan mati karena dibom atau terpotong. Pada dasarnya itu hanya pertempuran sepihak. Senjata yang dibuat Wira untuk pasukan Mandra dan Hasan sangat tajam dan kuat membuat senjata lain terlihat rapuh. Selain itu, sirah besi mereka bukan hanya kuat, tetapi juga sangat ringan. Kualitasnya jauh melampaui milik musuh. Sehingga 20.000 pasukan mereka mendominasi medan perang. Di sisi lain, 20.000 pasukan dari kerajaan Agrel juga sama. Mereka masuk ke kerajaan Ahola dari sisi lainnya. Sekarang pasukan pertahanan kerajaan Ahola sangat sedikit. Sehingga terlihat menyedihkan 20.000 pasukan elit kerajaan Agrel memang tidak sekuat pasukan Mandra dan Hasan. Tetapi, mereka tetap masih bisa menghabiskan musuh dalam sekejap. 2 provinsi dari kerajaan Ahola sudah direbut. Dan hanya provinsi Sebera yang masih bertahan. Namun pada saat ini Kumar baru menerima kabarnya. Ayah, gawat, ada masalah. Tepat pada saat itu, Gibran berlari masuk dengan terburu-buru dan ekspresi yang sangat ketakutan. Kenapa kamu panik? Gibran langsung mendengus dan langsung berkata, Ayah, kerajaan Agrel memberontak dan menyerang kita. Mereka sudah menguasai provinsi Hanula. Pasukan Wira juga datang dan menguasai provinsi Nasaka. Selain itu, 100.000 pasukan Kakak sedang ditahan oleh 100.000 pasukan Ciputra. 80.000 pasukan Raja Tanui juga sudah mengarah ke sana. Keluarga Juwanto akan berakhir. Setelah mendengar perkataan Gibran, ekspresi Kumar tiba-tiba berubah drastis. Apa? Kumar terlihat sangat ketakutan saat mengambil laporan itu dan langsung duduk di lantai. Kenapa bisa seperti ini? Keluarga Barus dan Wira ternyata bersekutu dengan kerajaan Agrel. Sialan. Sialan. Bagaimana mungkin? Kumar merasa sangat ketakutan. Tetapi, saat ini semuanya sudah terlambat. Ayah, bagaimana ini? Mereka akan segera menyerang ke sini dan membunuh kita. Apa yang harus kita lakukan? Gibran pun hampir menangis. Bab 1188. Mendengar perkataan itu, ekspresi Kumar terlihat ketakutan. Setelah merenungkannya cukup lama, dia langsung berkata, Lari. Saat ini kumpulkan semua pasukan untuk melarikan diri dari provinsi. Sekalian selamatkan kakakmu. Hanya satu cara ini untuk tetap hidup. Kumar tidak memiliki waktu untuk bersedih. Gibran menjadi bengong. Tetapi dia juga tahu saat ini adalah saat yang sangat genting. Tanpa basa-basi lagi, dia segera mengumpulkan pasukan. Dalam sekejap, 20.000 pasukan berkumpul. Lalu Kumar dan keluarganya langsung pergi meninggalkan kerajaan Ahola. Dia tahu, jika mereka tetap menjaga kota mereka, tidak akan bisa bertahan. Mereka hanya bisa melarikan diri dan mencari kesempatan di lain hari. Jika tidak, mereka pasti akan mati. Dengan cara ini mungkin mereka masih memiliki kesempatan untuk bangkit kembali lagi. Di sisi lain, saat Ciputra dan Prabu sedang bertarung, Raja Tanui sudah tiba di tempat itu. 180.000 pasukan melawan 100.000 pasukan. Meskipun Prabu begitu luar biasa, dia tetap bukan tandingan musuhnya. Saat terjadi pertempuran, di luar Wira malah duduk di halaman rumahnya sambil menikmati teh bersama Biantara dan menggendong Radim dengan sangat nyaman. Kak Wira, tadi aku menerima kabar bahwa Kumar membawa seluruh pasukannya meninggalkan kerajaan. Biantara terus-menerus menerima laporan rahasia. Mendengar perkataan itu, Wira tersenyum dan berkata, Kumar ini benar-benar kuat dan ambisius. Di saat seperti ini, dia masih memikirkan kemungkinan untuk bangkit kembali. Kalau orang lain yang mengalami kekalahan seperti ini, mungkin sudah putus asa dan bunuh diri. Wira tidak tahan untuk berbicara dengan perasaan yang sangat kagum kepada Kumar. Sebenarnya,
Keluarga Juwanto lebih menakutkan dan jauh lebih kejam dibandingkan dengan keluarga Barus. Kumar memiliki banyak rencana licik dan metodenya kejam. Sedangkan Prabu ini adalah satu-satunya orang yang memiliki bakat militer tak tertandingi di generasinya. Ciputra juga tidak bisa menandingi Prabu dan bahkan Yuda sekalipun tidak berani menyebut dirinya lebih unggul dari Prabu. Akan tetapi, sekarang keluarga Juwanto malah musnah di tangan Wira. Hal ini sangat mengejutkan semua orang. Kumar memang seperti ini. Saat ini, dia bahkan mengurung Pangeran Yahya dan Sri Alina. Tidak tahu bagaimana nasib keduanya. Mendengar perkataan itu, Wira berkata, saat ini kedua orang itu juga hanya bisa mundur dari posisinya dan menjalani kehidupan rakyat jelata. Mereka nggak mungkin kembali ke keluarga Juwanto atau kerajaan Nuala lagi. Memang benar yang dikatakan Wira saat ini. Yahya dan Alina memang sudah memanfaatkan situasi kacau ini untuk meninggalkan kerajaan Ahola. Untungnya Kumar mengurung mereka. Tetapi mereka mendapat pakaian dan makanan yang cukup. Dengan harta inilah, keduanya dan beberapa budaknya sudah meninggalkan ibu kota. Kak Wira, menurutmu kali ini keluarga Juwanto akan musnah? Pada saat ini Biantara tidak tahan dan bertanya dengan penasaran. Wira tersenyum. Setelah merenungkannya sejenak, dia baru berkata, peluangnya memang besar, tapi untuk memusnahkan mereka juga sangat sulit. Setidaknya keluarga Juwanto masih memiliki satu jalan keluar. Begitu mendengar perkataan itu, Biantara tertegun sejenak. Jalan keluar. Sudah seperti ini saja masih punya jalan keluar. Wira menganggukkan kepalanya. Sebenarnya, dia sudah memikirkan hal ini sebelum bertindak. Kecuali Raja Tanui dan Ciputra tidak ragu-ragu untuk memusnahkan Prabu. Namun dia yakin, keduanya tidak akan melakukannya. Bab 1189. Keluarga Juwanto tidak mungkin bangkit kembali. Sehingga keluarga Barus dan kerajaan Agrel tentu saja tidak akan menghabiskan terlalu banyak kekuatan untuk memusnahkan keluarga Juwanto. Jika ada salah satu pihak yang menghabiskan terlalu banyak kekuatannya, keseimbangannya akan terganggu. Terutama kerajaan Agrel yang sudah bersusah payah menguasai satu provinsi. Jika kehilangan terlalu banyak pasukan, mereka juga akan sulit mempertahankan provinsi itu. Dan malah akan direbut oleh keluarga Barus. Oleh karena itu, keluarga Juwanto masih memiliki peluang untuk melarikan diri. Benar, kamu pikirkan dengan seksama dulu. Apa keluarga Barus dan kerajaan Agrel akan berusaha sekuat tenaga untuk membunuh Prabu? Selain itu, Prabu ini kuat dan hebat, mungkin keduanya pun bukan tandingannya. Setelah mendengar perkataan Wira, Biantara tidak membantahnya. Prabu memang sangat kuat. Bukan hanya kemampuan bela dirinya hebat, tapi kemampuannya dalam memimpin pasukan pun gak ada yang bisa menandinginya. Selain itu, dia juga punya banyak ahli di bawah pimpinannya. Menurut penyelidikan kita, ada 7 atau 8 ahli yang gak kalah dari Mandra dan Danu. Biantara langsung berbicara dengan tatapan ketakutan. Namun dia tidak bisa menahan dirinya untuk berkata, mereka nggak akan berusaha sekuat tenaga untuk menghabisi Prabu dan melepaskannya. Tapi, di mana jalan keluarnya setelah ketiga provinsi keluarga Juwanto dibagi? Apa mereka hanya bisa menjadi perampok? Dengan cara itu, mereka mungkin bisa bertahan hidup untuk sementara. Tapi, setelah keluarga Barus sudah stabil, mereka pasti akan mati. Wira tersenyum dan berkata, Kumar nggak akan menjadi perampok. Orang ini pandai menyesuaikan dirinya. Mungkin, dia akan bersekutu dengan kerajaan Nuala. Mendengar perkataan itu, Biantara langsung terkejut. Benar, belakangan ini kerajaan Nuala sangat diam hingga aku melupakan mereka. Kalau kerajaan Nuala menerima mereka, keluarga Juwanto mungkin akan bertahan hidup. Hanya saja, apa kerajaan Nuala akan mengambil resiko itu? Kata Biantara secara mendadak. Setelah mendengar perkataan itu, Wira tersenyum. Kalau mereka tahu sudah kehilangan, kemungkinan untuk bersaing di dunia ini keluarga Juwanto tentu saja akan menyerah. Tapi, mereka pasti nggak akan menyerahkan kekayaan dan kemuliaannya. Seluruh keluarga Juwanto akan masuk ke kerajaan Nuala. Dilihat dari cara Jihan menangani masalah, apa dia nggak akan mengendalikan mereka? Seperti cara Raja Bakir yang mengendalikan Yuda. Setelah Wira selesai berbicara,
Biantara menganggukkan kepalanya. Benar juga. Yang diinginkan keluarga Juwanto saat ini adalah kekayaan dan kemuliaan. Jadi mereka mungkin juga dikurung. Kemampuan Kumar juga hebat, jadi Jihan gak akan membunuhnya. Lagi pula, kekuatan keluarga Barus akan menjadi makin kuat. Dan Jihan berniat untuk membangkitkan kembali kerajaan Nuala. Tentu saja dia akan menerima Kumar juga. Setelah selesai berbicara, Biantara kembali berkata, "Kak Wira, kamu sudah memikirkannya. Kenapa nggak langsung memusnahkan keluarga Juwanto?" Biantara sangat penasaran. Padahal, Wira sudah memikirkan hal ini sebelumnya. Bukankah hanya dengan menyelinapkan mata-mata dia bisa memusnahkan keluarga Juwanto dengan mudah? Namun, mengapa Wira masih tetap melepaskan mereka? Wira berkata sambil tersenyum. Ada gunanya juga membiarkan mereka. Saat keluarga Barus semakin kuat, ambisi mereka juga akan menjadi semakin besar. Kalau setelah tes ini keluarga Barus benar-benar mempercayai kita, aku tentu saja bersedia membantu mereka memusnahkan keluarga Juwanto. Bahkan bersatu melawan kerajaan Nuala. Tapi kenyataannya, Sigra ingin melawan kita. Makanya aku ingin memberi pengalihan yang membuatnya pusing. Dengan adanya jenius militer seperti Yuda dan Prabu di kerajaan Nuala saat ini, keluarga Barus tentu saja akan ketakutan. Mereka akan fokus dengan kerajaan Nuala. Jadi nggak akan berpikir untuk melawan kita lagi. Wira melibatkan seluruh dunia ke dalam langkahnya ini. Baik keluarga Barus, keluarga Juwanto, kerajaan Agrel bahkan kerajaan Nuala. Dia melakukan begitu banyak hal, hanya untuk satu tujuan. Yaitu melindungi Dusun Darmadi dan saudara-saudaranya. Bersambung.